Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana tertulis yang dinyatakan dalam bentuk angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Jualan merupakan unsur dapatan yang disebut dapatan jualan. Manfaat anggaran penjualan. Sebagai contoh, saat ini perusahaan mampu menjual 1000 unit dengan harga jual per unit Rp10. Kemudian perusahaan meningkatkan harga jual per unit menjadi Rp11 dan barang yang dijual meningkat menjadi 1100 unit. Perusahaan juga dapat menurunkan harga jual per unit menjadi Rp9 untuk meningkatkan kuantitas barang yang dijual sebanyak 1500 unit. Misalnya, semula harga pokok barang terjual per unit Rp6 dapat ditekan menjadi Rp5. Dengan cara demikian, laba dapat ditingkatkan seperti perhitungan pada tabel 2.19 ini. Perhitungan harga pokok barang terjual tersebut sebagai berikut. Kuantitas terjual semula 1000 unit, kuantitas dan harga meningkat menjadi 1100 unit. Harga turun dan kuantitas meningkat menjadi 1500 unit. Harga jual per unit semula itu Rp10, kuantitas dan harga meningkat menjadi Rp11. Harga turun dan kuantitas meningkat menjadi Rp9. Untuk jualan semula itu 10.000, kuantitas dan harga meningkat menjadi 12.100. Harga turun dan kuantitas meningkat menjadi 13.500. Harga pokok barang terjual itu untuk semula 6.000, kuantitas dan harga meningkat itu 5.500. Harga turun dan kuantitas meningkat itu menjadi 7.500. Laba kotor semula itu Rp4.000, kuantitas dan harga meningkat itu Rp6.600. Harga turun dan kuantitas meningkat itu menjadi Rp6.000. Harga pokok barang terjual sama dengan 1000 unit dikali Rp6 sama dengan 6.000. 1100 unit dikali Rp5 sama dengan 5.500. 1500 unit dikali Rp5 sama dengan 7.500. Jadi, kegunaan anggaran jualan yang utama ada dua, yaitu pertama, anggaran jualan sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya, dan kedua, anggaran jualan sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan memperoleh laba. Faktor yang mempengaruhi anggaran jualan yang pertama, faktor pemasaran. Faktor pemasaran yang perlu dipertimbangkan seperti yang pertama, luas pasar, apakah sifat lokal, regional, nasional. Yang kedua, keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Yang ketiga, keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, tingkat daya beli konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua, faktor keuangan, apakah modal kerja perusahaan mampu mendukung mencapai target jualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor ekonomi, apakah dengan meningkatkan jualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Misalnya, saat ini perusahaan mampu menjual 1000 unit dengan harga jual unitnya Rp100, harga pokok per unitnya itu Rp80 dan beban usaha sebulan Rp15.000. Modal usaha yang diperlukan adalah Rp20.000. Nah, setelah itu perusahaan ingin meningkatkan jualan menjadi 1.200 unit. Modal usaha meningkat menjadi Rp25.000 dan beban usaha meningkat menjadi Rp18.000. Harga jual dan harga pokok tidak berubah. Pertanyaannya, apakah dengan meningkat jualan dapat meningkatkan rentabilitas ekonomis? Perhitungan rentabilitas ekonomi semula sebagai berikut. Jualan sebanyak 1000 unit dengan harga Rp100 dikalikan menjadi Rp100.000. Harga pokok barang terjual 1000 unit dengan harga Rp80 dikalikan menjadi Rp80.000. Laba kotornya diperoleh 100.000 dikurangi 80.000 hasilnya 20.000. Dengan beban usahanya 15.000, maka laba usaha 20.000 dikurangi 15.000 sama dengan 5.000. Jadi rentabilitas ekonomisnya 5.000 per 20.000 sama dengan 25%. Perhitungan rentabilitas ekonomi setelah jualan meningkat sebagai berikut. Diketahui jualan sebanyak 1.200 unit dengan harga per unitnya Rp100
dikalikan menjadi 120.000. Harga pokok barang terjual 1.200 unit dengan harga Rp80 dikalikan menjadi 96.000. Jadi laba kotornya diperoleh 120.000 dikurangi dengan 96.000 sama dengan 24.000. Dengan beban usahanya 18.000, maka laba usahanya 24.000 dikurangi dengan 18.000 sama dengan 6.000. Jadi rentabilitas ekonomisnya 6.000 per 25.000 sama dengan 24%. Pada perhitungan tersebut, tampak jualan meningkat dari 100.000 menjadi 120.000 dan laba usaha juga meningkat dari 5.000 menjadi 6.000. Tetapi rentabilitas ekonomis turun dari 25% menjadi 24%. Hal ini berarti rencana untuk meningkatkan jualan dengan menambah modal usaha perlu dikaji kembali atau belum dapat disetujui. Yang keempat, faktor teknis. Apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target jualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah? Yang kelima, faktor kebijakan perusahaan. Misalnya, kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1. Dengan demikian, kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Contoh lainnya misalnya kebijakan untuk tidak memperluas pabrik. Walaupun dari segi manajemen menguntungkan, tetapi karena perusahaan ini perusahaan keluarga, maka dipandang dari sudut pemilik keluarga. Nah, hal ini akan ada pemilik modal baru yang bukan keluarga. Jadi, faktor kebijakan perusahaan dapat membatasi ruang gerak untuk menyusun anggaran. Yang keenam, faktor penduduk. Perkembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran, misalnya meningkatkan kelahiran, dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Yang ketujuh, faktor kondisi. Faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan juga mempengaruhi jualan. Misalnya, dalam keadaan perang tidak aman akan menghambat barang yang dijual karena harus memenuhi pemeriksaan yang ketat, bahkan dirampas dan mengalami kecelakaan perang. Barang yang dijual apakah tidak bertentangan dengan sosial dan budaya masyarakat? Apakah tidak mengganggu lingkungan? Apakah tidak membatasi oleh peraturan pemerintah? Yang kedelapan, faktor lainnya. Apakah pada musim tertentu anggaran jualan ditambah? Sampai berapa lama anggaran disusun masih dapat dipertahankan? Perusahaan kecap asli jualan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dalam satuannya botol. Dapat dilihat pada tahun 2011 sampai dengan 2015, triwulan 1 sampai dengan 4 itu di total dengan 130, 145, 150, 165, 170. Nah, di bawah itu total per triwulannya 180, 185, 195, 200. Jadi total keseluruhannya 760. Nah, untuk rata-ratanya 36, 37, 39, 40. Persentasenya 23,68 triwulan 1, triwulan 2 24,34, triwulan 3 25,66, triwulan 4 26,32. Jadi setahun persentasenya 100. Berikut ini perhitungan triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat untuk daerah Banjarmasin, Martapura, untuk kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Contoh kasus, perusahaan kecap memproduksi 3 jenis kecap dengan taksiran jualan untuk tahun 2016 yang akan datang sebagai berikut. Perusahaan kecap sehat memproduksi 3 jenis kecap dengan taksiran jualan untuk tahun 2016 yang akan datang sebagai berikut. Jenis kecap sedang triwulan pertama 3.000, triwulan kedua 3.000, triwulan ketiga 4.500, triwulan keempat 1.500, total 12.000. Kecap manis triwulan
pertama 6.000, triwulan kedua 9.000, triwulan ketiga 6.000, triwulan keempat 3.000, dan setahun 24.000. Kecap asin triwulan pertama 4.500, triwulan kedua 4.500, triwulan ketiga 3.000, triwulan keempat 6.000, total 18.000. Total triwulan pertama 13.500, triwulan kedua 16.500, triwulan ketiga 13.500, triwulan keempat 10.500, dalam setahun Rp54.000. Produk dijual dalam dua daerah, yaitu Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Harga jual untuk masing-masing daerah sebagai berikut. Jenis kecap sedang, Banjarmasin Rp500 per botol, Martapura Rp600 per botol. Kecap manis Rp600 per botol, Martapura Rp750 per botol. Jenis kecap asin Banjarmasin Rp500 per botol, Martapura Rp600 per botol. Jualan dilakukan dengan 30% tunai, 40% triwulan berikutnya, dan 30% triwulan berikutnya lagi. Berdasarkan data tersebut, buatlah anggaran penjualan. PT IMA merupakan perusahaan industri dan pada tahun 2019 ingin menyusun anggaran jualan yang dibuat selama 1 tahun dengan data sebagai berikut. Rencana jualan daerah A, produk X 208.000 unit ditambah produk Y 111.600 unit sama dengan 319.600 unit. Daerah B, produk X 320.000 unit ditambah produk Y 168.400 unit sama dengan 488.400 unit. Rencana jualan tahun 2019 808.000 unit. Harga jual produk X per unit Rp9,90 dan harga jual produk Y per unit Rp16,50. Berdasarkan data tersebut, susunlah anggaran jualan. Yang kedua, sebutkan kegunaan anggaran jualan. Yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan jualan bersih. Pada saat ini, perusahaan mampu menjual 2.000 unit dengan harga jual per unit Rp200 dan harga pokok per unit Rp150. Kemudian, perusahaan ingin meningkatkan laba dengan cara menekankan harga pokok per unit menjadi Rp140 dan meningkatkan produk yang dijual menjadi 2.200 per unit. Dan harga jual tidak berubah. Buatlah perhitungan laba semula dan laba setelah jualan ditingkatkan. Berikut ini anggaran jualan perusahaan kecap sehat. Anggaran jualan dalam unit dibuat berdasarkan perbandingan Banjarmasin 2 perbandingan Martapura 1. Misalnya anggaran jualan kecap sedang triwulan pertama tahun 2006 sebanyak 3.000 botol, berarti untuk Banjarmasin 2/3 dikali 3.000 sama dengan 2.000 per botol. Setelah membuat anggaran jualan dalam unit, kemudian menyusun anggaran jualan dalam rupiah sebagai berikut. Perusahaan kecap sehat, anggaran jualan dalam rupiah, tahun berakhir 31 Desember 2016. Berikut ini anggaran jualan dalam rupiah tahun berakhir 31 Desember 2016. Jumlah Banjarmasin dan jumlah Martapura, triwulan kedua 7.900.000, triwulan ketiga 9.850.000, triwulan keempat 7.900.000, triwulan kelima 5.950.000, dan totalnya Rp31.600.000. Anggaran jualan dalam rupiah sama dengan anggaran jualan dalam unit. Harga jual per botol, misalnya jualan kecap sedang triwulan 1 di Banjarmasin sama dengan 2.000 botol, Rp500 sama dengan 1 juta. Anggaran jualan PT IMA anggaran jualan tahun berakhir 31 Desember 2019. Berikut ini anggaran jualan PT IMA tahun berakhir 31 Desember 2019. Jumlah produk X dan Y
kuantitas 808.000 unit dan jualan Rp9.847.200. Kuantitas terjual semula 2.000 unit, kuantitas meningkat menjadi 2.200 unit. Harga jual per unit semula Rp200, kuantitas meningkat Rp200. Jualan semula Rp400.000, kuantitas meningkat Rp440.400. Harga pokok barang terjual semula Rp300.000, kuantitas meningkat menjadi Rp308.000. Laba kotor semula Rp100.000, kuantitas meningkat menjadi Rp132.000. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang